Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insya Allah kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, rambut keriting, dan rambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Bahkan orang yang kembar sekalipun pastilah ada perbedaan meskipun sedikit. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Adik-adik, di tengah-tengah keberagaman itu tentu saja kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan akan dapat dihindarkan. Sikap menghargai orang lain terbagi atas 3 macam, yaitu menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu, mengapa kita harus saling menghargai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian bagaimana contoh dari sikap saling menghargai kepada orang lain? Contoh yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya, tapi sudah menjadi sunatullah, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah salat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya salat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah salat subuhnya. Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan yang dimaksud di sini bisa diartikan dengan agama. Di Indonesia saat ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Kita sebagai orang Muslim diingatkan dalam Al-Quran, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Jadi, kalau kita menemukan orang yang berbeda agama, maka kita tidak boleh mengecek dan memaksanya. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-teman yang lain.
Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sangat wajar apabila pendapat setiap orang pun berbeda-beda. Contohnya, marilah kita perhatikan percakapan antara Ahmad dengan teman-temannya ketika belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Teman-teman, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua? Menurutku, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah, kata Nisa. Kalau menurutku, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, kata Habibi. Kalau di rumahku, tugasku hanya belajar saja, kata Ilham. Kalau aku, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kata Iwan. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai pendapat ya. Oleh karenanya, mari kita rangkum semua pendapat kita. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Misalkan dalam berdiskusi, mungkin ada teman yang berbeda pendapat dengan kita. Setiap perbedaan pendapat harusnya diambil jalan tengahnya untuk mencari pendapat yang paling baik. Ketika ada perbedaan pendapat di antara sesama, maka kita harus mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari jalan tengah yang terbaik bagi kita dan juga orang lain, dengan tujuan agar tidak ada perpecahan dan permusuhan. Dengan kita menghargai pendapat orang lain, maka orang lain akan menghargai pendapat kita. Saling kenal mengenal adalah bentuk dari saling menghargai. Karena dengan saling kenal mengenal, kita bisa mengetahui kenapa orang tersebut berpendirian, berkeyakinan, dan berpendapat yang berbeda dengan kita. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya, yakni tetap berbuat baik meskipun orang lain berbeda pendapat dengan kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat saling menghargai. Yang pertama, dengan saling menghargai, kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang kedua, dengan saling menghargai, kita juga akan dihargai oleh teman. Kemudian yang ketiga, dengan kita saling menghargai, hidup akan tentram dan damai. Dan yang keempat, dengan saling menghargai, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.